perempuan dengan sesama perempuan yang muslimah. Nah, perempuannya agak beda-beda nih. Perempuan tapi ngumpul sesama perempuan, dan perempuan itu juga adalah perempuan muslimah atau orang Islam. Maka empat mazhab sepakat bahwa auratnya hanya antara pusar dan lutut. Jadi perempuan ngumpul perempuan tapi sesama orang Islam. Di situ orang Islam semua perempuannya. Kemudian maka auratnya yang wajib ditutup hanya antara pusar dan lutut. Jangan dibayangkan tapi jahat benar otaknya yang kelihatan banget kemudian. Ya minta maaf ya, ini misal ini saya sebut apa contohnya ya. Otak-otak mesum ini susah, ini ilmu padahal dia Pak. Jadi kalau perempuan sesama perempuan muslim mandi misalnya lalu nggak pakai baju aja cuma antara soh nggak apa-apa, dia tidak berdosa. Tapi ini hanya antara sesama perempuan muslimah. Jadi apalagi cuma hanya membuka jilbab, ya. Jadi antara perempuan sama perempuan muslim nggak pakai jilbab itu tidak ada masalah. Kemudian itu satu, ya. Dengan sesama perempuan muslimah. Jadi kemudian yang pertama. Nah, dengan perempuan tapi yang bukan orang Islam atau dengan perempuan kafir, sesama perempuan nih, tapi kemudian di situ ada perempuan yang selain Islam, ada orang Nasrani, ada orang Hindu, ada orang Buddha, kemudian maka aurat perempuan itu adalah menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Jadi perempuan ini nggak boleh membuka aurat, membuka jilbab kalau di situ ada perempuan yang bukan Islam, dosa juga dia. Kumpul sama perempuan, misalnya masak-masak apalah kemudian kan, tapi di situ ada yang bukan orang Islam, maka auratnya yang wajib ditutup adalah seluruh tubuh, kecuali yang boleh terbuka hanya muka dan telapak tangan. Ini menurut pendapat jumhur ulama mayoritas mazhab, baik pendapat mazhab Hanafi, Maliki dan juga pendapat Imam Syafi'i. Tapi kalau sesama Islam tadi hanya antara pusar dan lutut. Nah, kalau menurut mazhab Hambali adalah sama seperti di hadapan sesama muslim tadi, yaitu antara pusar dan lutut. Paham? Ya. Jadi kalau perempuan sesama muslim maka antara pusar dan lutut. Kalau di situ ada orang non muslim perempuan tapi bukan muslim, maka nggak boleh membuka jilbab perempuan, harus ditutup. Yang boleh dibuka hanyalah antara muka dan telapak tangan. Kemudian itu. Yang ketiga perempuan, tadi pertama dengan sesama muslim, yang kedua dengan sesama muslimah, yang kedua dengan perempuan non muslim. Yang ketiga kemudian adalah perempuan dengan mahramnya. Perempuan di hadapan kakak laki-lakinya, perempuan di hadapan bapaknya, perempuan di hadapan menantu laki-lakinya, perempuan di hadapan ponakan laki-lakinya, di hadapan anak laki-lakinya, di hadapan saudara laki-lakinya baik kakak ataupun adik, di hadapan paman laki-lakinya. Walhasil aurat perempuan di depan mahramnya laki-laki adalah menurut mazhab Hanafi seluruh tubuh kecuali kepala dan juga kaki yang boleh terbuka dan tangan tentunya. Ini menurut pendapat mazhab Abu Hanifah dan leher. Ya. Tetapi kemudian menurut mazhab Syafi'i antara pusar dan lutut. Sedangkan menurut mazhab Maliki dan Hambali adalah seluruh tubuh kecuali kepala, tangan dan kaki. Ringkasnya menurut mazhab kita Syafi'i saja. Kalau perempuan di hadapan mahram itu antara pusar dan lutut. Ya. Tapi ingat ini hukum fikih, misalnya ibu-ibu misalnya di hadapan bapaknya nggak pakai baju tuh kurang ajar perempuan itu kan, walaupun secara fikih itu boleh. Ingat ya, aurat perempuan di hadapan perempuan yang sesama muslimah adalah hanya pusar dan lutut. Di hadapan perempuan kafir seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Kalau di hadapan laki-laki yang mahram, aurat perempuan adalah menurut mazhab Syafi'i antara pusar dan lutut saja. Jadi maaf ya kalau misalnya ada anak perempuan misalnya di hadapan kita pakai singlet doang itu nggak apa-apa.
ya, antara pusar dan lutut saja auratnya. Cuman ya tadi nggak mungkin misalnya ada anak perempuan buka baju di hadapan bapaknya misalnya kan, atau sebaliknya ibu di hadapan anak laki-lakinya. Walaupun itu secara fikih tidak haram, tapi secara adat itu jadi tidak berada. Nanti perempuan. Yang keempat, aurat perempuan di hadapan laki-laki ajnabi. Ajnabi ini maksudnya adalah laki-laki yang bukan mahram, ya, laki-laki yang bukan mahram. Menurut mazhab Hanafi dari Imam Abu Hanifah adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan juga telapak tangan serta telapak kaki. Ini menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Di hadapan orang lain, laki-laki lain adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Telapak tangan sama kayak ini, depan belakang. Berarti kalau kaki aurat ya? Kalau perempuan kemana-mana kakinya kelihatan aurat. Makanya kemudian kan seharusnya. Tapi menurut mazhab Hanafi kaki enggak. Ya, menurut mazhab Hanafi. Tapi kalau menurut pendapat kita mazhab Imam Syafi'i, seluruh tubuh adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan perempuan di depan laki-laki yang bukan mahram tadi. Kemudian maka itu seyogianya kalau kita ngajak istri kemana-mana dia pakai sarung tangan, kaki, pakai kaos kaki kemana-mana. Kalau misalnya kemana-mana kita biarkan istri kita nggak pakai sarung kaki, kaos kaki, sarung kaki, kaos kaki, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seorang suami itu istrinya keluar rumah dalam keadaan membuka aurat dan dia ridho, arti ridhonya dia ngebiarin. Maka satu langkah suaminya atau istrinya keluar rumah, satu buah rumah Allah bikinkan untuk suaminya di nerakanya Allah. Ya, ini hadis. Jadi misalnya kita punya istri kita ajak jalan-jalan, yang ngajak kita lagi kan ini sudah lebih dari ridho lagi yang ngajak kita. Dia pakai pakaian kemudian agak naik kakinya kelihatan, apalagi sampai pakai jilbab tuh apalagi ya kakinya kelihatan, nggak pakai kaos kaki, kita ngajak umur kemana-mana keliling, itu satu langkah lumayan kabling satu rumah ya kan, satu langkah kabling satu rumah. Cuma tempatnya nih namanya neraka. Kalau punya tempat di neraka ya pasti suatu saat akan kesana. Nah kalau mau punya rumah di neraka biar bisa nengokin nanti ya nggak apa-apa. Cuma kalian juga jangan. Jadi kalau bisa kemana-mana, kalau jalan misalnya boleh kita ajak jalan-jalan, usahakan kemudian pakai kaos kaki. Karena dalam mazhab Syafi'i itu adalah aurat. Terus paham ya? Nah, jadi kita sebagai suami ini diri kita jaga, jangan sampai membuka aurat. Kadang-kadang kita juga hari-hari di rumah ya jadi buka aurat, kolor terus kemana-mana. Pakaian favorit kolor kemana-mana, nggak tahu kemana-mana jadinya dong. Main futsal, kolor, bulu tangkis, main bola, kolor terus di mana-mana. Coba kalau misalnya main bola itu pakai sarung, kayak gimana bisa? Atau celana panjang, bisa. Atau kalau enggak pakai yang sampai sini, lalu kemudian kaos kakinya panjang, bisa ya kalau mau. Tapi kalau nggak mau, ini walaupun bisa ya tetap nggak bisa. Boleh, mau main voli silahkan, main voli kemudian celana polo. Selama main voli berarti membuka aurat. Main bulu tangkis pakai kolor aurat. Kita buka aurat, ngajak istri kemana-mana buka aurat. Dosa di situ aja, dosa di situ, maksiat kita di situ saja kemudian. Kayak apa kita taubatnya kalau kemudian hari-hari kita kerjakan dan kita nggak berubah. Tapi kalau kita mau berubah, kita akui salah, kita minta ampun, insya Allah ampuni. Yang penting dirubah. Bukan nggak boleh main voli,
bukan nggak boleh main badminton, bukan nggak boleh main segala macam, main silakan, tapi kemudian jangan sampai melakukan hal-hal yang haram kemudian. Ya. Nah, justru dalam mazhab Syafi'i, perempuan itu pendapat yang paling kuat, pendapat yang paling banyak dipegangi, bahasa fikihnya pendapat yang paling utama, pendapat yang paling banyak dipakai oleh para ulama, diambil oleh para ulama. Aurat perempuan itu justru adalah seluruh tubuh tanpa terkecuali. Seluruh tubuh tanpa terkecuali. Justru ini pendapat dalam mazhab Syafi'i kemudian yang paling utama, artinya yang paling banyak diambil oleh para ulama. Kalau kita mau meneliti kitab-kitab para ulama itu yang mazhab Syafi'i, mereka tuh memegang aurat perempuan ini sebenarnya yang paling mereka ambil pendapatnya adalah di hadapan laki-laki yang bukan mahram tadi, adalah seluruh tubuh. Nah, kalau kita ringkas, aurat perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahram dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Satu, seluruh tubuh terkecuali muka dan telapak tangan. Ya, kafan wa batnan, ya, zahiran wa batinan, baik telapak ataupun punggung tangan. Ini satu pendapat. Pendapat lain yang paling kuat mengatakan seluruh tubuh. Ingat ya, ini dalam mazhab kita Syafi'i. Dengan kata lainnya, sebenarnya dalam mazhab Syafi'i itu perempuan itu yang paling sempurna menutup aurat itu yang memakai cadar. Itu sebenarnya yang paling sempurna. Tetapi kalaupun sudah misalnya pakai jilbab panjang kemudian nggak membuka aurat muka telapak tangannya doang yang kelihatan, maka itu sudah dikatakan menutup aurat. Tapi kalau yang paling baik, yang banyak dipegangi oleh ulama adalah kemudian seluruh tubuh. Dengan bahasanya ini pendapat mazhab Syafi'i, justru perempuan itu kalaunya misalnya kita memang pengen benar-benar mengambil pendapat yang utama, justru harusnya pakai cadar. Kita justru nggak boleh misalnya melihat orang pakai cadar kita ada setengah sentimen gitu, ada setengah hati ini apaan ini, itu haram loh, dosa itu. Karena itulah sebenarnya yang menutup aurat. Cuma yang pakai cadar juga ketika melihat perempuan yang hanya pakai jilbab, jangan menganggap itu kemudian mereka membuka aurat. Kan yang terjadi di lapangan, yang terjadi di kehidupan kita begitu. Yang pakai cadar ini merasa kalau belum pakai cadar belum menutup aurat, masih haram lagi. Yang nggak pakai cadar melihat orang pakai cadar, mereka justru risih. Padahal dua-duanya benar. Dan ini pendapat mazhab Syafi'i, justru bukan pendapat yang lain. Justru dalam mazhab kita Syafi'i lah yang mengatakan bahwa aurat perempuan itu salah satu pendapatnya seluruh tubuh. Artinya kalau perempuan itu mau ambil pendapat ini, maka dia kemana-mana memakai cadar. Nah, kalau misalnya istri saya misalnya kemudian nggak pakai cadar, nggak apa-apa. Tapi seminimalnya saya sampaikan ini maksudnya kalau melihat orang pakai cadar, kita hati jangan sedikit pun jangan ada benci. Kalau misalnya kelakuannya, misalnya yang kita musuhi, ingat kelakuan bukan cadarnya. Karena cadar ini adalah syariat, ini adalah aturan agama. Kemudian walaupun yang sudah pakai jilbab juga sudah menutup aurat. Jadi yang pakai jilbab dia sudah menutup aurat, yang pakai cadar itu juga yang lebih baik menutup aurat, seperti itu. Paham ya? Jelas ya? Ya, jadi kalau melihat orang pakai cadar itu jangan kayak melihat hantu gitu ya. Pada mereka itu yang benar dari sisi urusan menutup. Kita nggak bicara dari sisi yang lain, nggak bicara itu kemudian. Ya. Maka kalau kita lihat misalnya istri para habaib itu, pasti rata-rata mereka istrinya pakai cadar. Kemudian rata-rata ya kalau nggak pakai cadar kemudian nggak apa-apa, yang penting muka dan telapak tangan saja yang terbuka. Tuh aurat di luar sholat. Jadi ada aurat di dalam sholat, ada aurat di luar